Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini merupakan pertemuan dengan materi yang terakhir dari materi kimia di tingkat SMA, tingkat aliyah ya. Kita nanti akan membahas satu bagian dari makromolekul. Jadi ini sekali lagi merupakan bagian akhir dari materi di kelas 12. Hanya bedanya untuk makromolekul ini berbeda dengan makromolekul yang kemarin. Pada 3 pembahasan sebelumnya, mulai dari polimer, karbohidrat, dan asam amino dan protein, itu merupakan makromolekul yang sangat-sangat besar yang hasil polimerisasi. Jadi protein hasil polimerisasi asam amino, karbohidrat hasil polimerisasi dari monosakarida. Sehingga MR-nya tidak hanya ratusan ribuan, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan MR dari protein maupun karbohidrat. Tetapi untuk pembahasan ini, yaitu lipid, itu juga cukup besar, tetapi tidak sebesar itu. Mungkin bahkan ada yang di bawah 100 MR-nya. Memang rata-rata nanti sekitar ratusan MR dari lipid. Jadi kayak lagi materi ini, akhir dari kelas 12 semester genap, setelah ini nanti Anda tinggal ujian-ujian gitu aja, dan mengakhiri pendidikan Anda di tingkat aliyah. Pengertian dari lipid, secara harfiah lipid itu asalnya bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Namun dalam pembahasan ini tidak hanya pada lemak, tetapi yang dibahas adalah aspek biokimia yang membahas lemak dan senyawa-senyawa yang mirip dengan lemak. Jadi dimasukkan ke dalam lipid. Makanya nanti kalau Anda melihat atau membaca beberapa literatur, itu banyak yang cukup atau buku-buku tingkat SMA hanya mencantumkan materi lemak dan minyak. Padahal sebetulnya lipid itu termasuk di dalamnya itu juga beberapa jenis zat lain. Jadi lemak hanya satu bagian dari lipid. Lipid nanti merupakan substansi biologis yang tidak larut dalam air, tapi larut di dalam pelarut organik yang kurang polar seperti kloroform maupun ether. Banyak zat-zat atau bahan-bahan yang kita jumpai sehari-hari yang mengandung lipid, baik itu lemak, fosfolipid, maupun yang lainnya. Sehingga nanti pembahasan kita tidak hanya pada lemak, tapi mulai dari asam lemak, lemak sendiri, kemudian fosfolipid dan lilin. Asam lemak, jadi kita yang pertama pembahasan asam lemak. Jadi ini mudahnya asam karboksilat yang berasal dari atau yang bersumber pada hewan atau dan tumbuhan. Ya, itu aja. Jadi ini asam karboksilat, tetapi bersumber atau yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nanti ada 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh nanti tidak mengandung ikatan rangkap 2. Sebaliknya asam lemak tidak jenuh nanti mengandung ikatan rangkap 2. Hati-hati dengan kata tidaknya ya. Asam lemak jenuh tidak mengandung. Asam lemak tidak jenuh mengandung. Jadi banyak kata tidaknya hanya bergeser saja, yang beda. Jadi contohnya masing-masing untuk asam lemak jenuh, asam butirat, kaproat, miristat, dan stearat. Sedangkan contoh dari asam lemak tidak jenuh, misalnya asam oleat, linoleat, dan palmitoleat. Pembagian atau penggolongan lain dari asam lemak, diantaranya adalah didasarkan pada asam lemak esensial dan non-esensial. Asam lemak yang esensial itu yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Ini hampir sama dengan kemarin pada asam amino ya, asam amino. Kalian mengenal asam amino esensial dan non esensial. Di sini pun juga asam lemak juga demikian, asam lemak esensial dan non esensial. Dengan beberapa contohnya yang ada di situ. Asam lemak esensial contohnya asam linolenat dan linolenat,
sedangkan asam lemak non esensial, jadi yang dapat disintesis oleh tubuh dari nutrisi makanan yang kita asup, yaitu asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat. Sedangkan lemak, kalau tadi asam lemak ini merupakan ester dari trigliserida yang terbentuk dari 3 gliserol dengan asam-asam lemak. Jadi ini merupakan hasil reaksi dari asam-asam lemak. Gitu. Jadi strukturnya secara umum begini. Jadi kalau ini ada gliserol, jadi alkohol yang memiliki 3 gugusan OH, bereaksi dengan suatu asam lemak apa saja gitu, maka di sini akan melepaskan gugusan H dan ini OH. Berarti nanti ini merupakan reaksi apa? Kondensasi ya. Jadi nanti akan melepaskan molekul kecil H2O. Karena ini ada 3 gugusan OH, tiga-tiganya gugusan OH ini dapat diganti oleh asam lemak, sisa asam lemaknya. Sehingga akan membentuk seperti ini. Nah, seperti ini yang dinamakan dengan lemak. Karena ini dari gliserol, maka ini namanya trigliserida. Rantai hidrokarbon nanti jumlah atom karbonnya nanti bisa 3 sampai 23, tapi yang paling umum itu 15 dan 17. Apa 15 dan 17 nanti cari literaturnya ya. Jadi ini secara umum juga ini kalau ini saya tuliskan hanya R aksen, R double aksen, ini R1, R2, R3 sama. Jadi di sini nanti ada suatu ikatan yang nanti akan ikatan ester. Jadi ikatan ini di sini, nanti ini kurang ke bawah ya bulatannya. Ini ikatan ester. Penggolongan lemak diantaranya yang pertama dari wujudnya kita mengenal istilah lemak padat dan lemak cair. Sehari-hari lemak padat kita sebut dengan lemak begitu saja, sedangkan lemak cair kita sebut dengan minyak. Jadi lemak dan minyak pada dasarnya secara rumus kimia itu sama. Jadi trigliserida tadi. Hanya saja, mengapa suatu lemak itu dapat berwujud padat pada suhu kamar dan dapat berwujud cair pada suhu kamar? Ini tidak lain karena adanya asam-asam yang diikat, asam lemak yang diikat. Kalau asam lemak yang diikat itu jenuh, maka berwujud padat. Lemak jenuh, maka padat. Kalau asam lemaknya tidak jenuh, maka berwujud cair. Makanya tadi sekali lagi kembali ke tadi apa itu asam lemak jenuh dan tak jenuh itu Anda pelajari lagi. Jadi pada minyak itu banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Jadi wujudnya cair. Jadi seperti asam oleat. Jadi C17 itu asam oleat ya. Nanti kalau yang C15 adalah asam palmitat. Sedangkan asam lemak yang berwujud padat itu banyak mengandung asam lemak jenuh. Jadi dapat juga ini apa itu stearat dan palmitat. Loh, ini stearat dengan oleat kok sama-sama 17, ini juga 17. Ini lihat, ini C17 ya 33. Berarti dia kan tidak jenuh. Memiliki ikatan rangkap C17, H33. 17 kali 2 kan 34, ditambah 1 seharusnya 35. Nah, kalau 35 itu namanya asam stearat. Dia merupakan asam lemak jenuh. Jadi asam lemak jenuh nanti memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada yang asam lemak tidak jenuh. Secara umum, perbedaan antara asam lemak dengan minyak, kalau berdasarkan asalnya, maka lemak itu biasanya pada hewan, berasal dari hewan, sedangkan minyak pada tumbuhan. Kemudian asam lemaknya, lemak itu jenuh, minyak tidak jenuh. Esensialnya, lemak itu non esensial, minyak esensial. Sedangkan wujudnya pada suhu kamar, lemak itu wujudnya padat, minyak berwujud cair. Titik didih untuk lemak relatif lebih tinggi, jadi contohnya mentega, keju, susu. Sedangkan minyak, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun, dan sebagainya. Di tempat saya hujan ya ini. Reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak ini yang hanya perlu Anda ketahui begitu dengan istilah-istilah. Reaksi oksidasi yang pertama. Reaksi oksidasi dari suatu lemak atau minyak akan mengakibatkan menimbulkan bau yang tidak sedap atau kita sebut dengan tengik.
Jadi proses ketengian, jadi kita bahasa Jawa tengik ya, sama dengan bahasa Indonesia tengik. Jadi tengik itu terjadi karena asam lemak atau minyak itu teroksidasi. Itu mengakibatkan ketengian. Kemudian yang kedua, reaksi hidrogenasi. Jadi reaksi hidrogenasi ini reaksi penjenuhan lemak, mengubah wujud lemak menjadi padat. Jadi cair menjadi padat. Ini hidrogenasi. Jadi reaksinya lemak tak jenuh direaksikan dengan hidrogen dengan katalis platina maupun nikel, maka akan menghasilkan lemak jenuh. Contohnya seperti ini reaksinya. Silakan Anda lihat sendiri dari gliseril. Kemudian saya perkenalkan dengan istilah bilangan Yud. Jadi bilangan Yud itu suatu bilangan yang menunjukkan derajat ketidakjenuhan. Jadi nanti untuk menghitungnya berapa banyak massa Yud yang dapat dinetrakan atau yang dapat bereaksi nanti dengan 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhannya. Jadi semakin besar bilangan Yud, kita katakan bahwa ketidakjenuhan itu suatu lemak semakin tinggi. Jadi ini beberapa data, kalau kita perhatikan minyak kacang ini memiliki tingkat ketidakjenuhan yang sangat tinggi. Jadi makanya kalau minyak dari kacang itu lebih mudah tengik begitu. Satu lagi pemahaman Anda terkait dengan biodiesel ya, ini yang terbuat dari minyak nabati. Kalian kan mengenal biodiesel dari minyak jarak misalnya. Itu kan berarti di sini bahwa dihidrolisis sehingga diperoleh asam lemak bebas. Sehingga TTD-nya lebih tinggi sehingga perlu direaksikan. Jadi kalau Anda yang belajar dengan riset, dengan CARE, tentu kalian banyak mempelajari sumber energi alternatif, diantaranya adalah biodiesel ini. Berikutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid ini adalah suatu atau disebut juga dengan fosfatidat, merupakan gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Ini merupakan ester nanti bersifat amfifilik. Jadi beberapa contohnya nanti bisa Anda pelajari di sini. Jadi gugusannya seperti ini. Jadi dalam suatu fosfolipid itu bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugusan kepala fosfat yang bersifat hidrofil, senang dengan air, dan gugusan atau ekor lipid yang bersifat hidrofob, yang tidak senang dengan air. Jadi ini fosfolipid. Amfifilik itu ini artinya. Jadi dia memiliki dua gugusan, yang satu hidrofil, yang satu hidrofob. Contoh dari fosfolipid diantaranya adalah lecitin, jadi berupa zat padat lunak seperti lilin dan sebagainya. Yang kedua adalah yang biasa menyusun lecitin, antara lain asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Berikutnya adalah lilin. Ini bukan lilin hasil dari residu minyak bumi ya, tapi yang termasuk lilin. Jadi merupakan ester dari asam lemak dengan rantai panjangnya 14 sampai 34 atom karbon. Nanti lilin ini larut dalam air. Lilin dari lebah madu terbentuk dari campuran beberapa senyawa, terutama mirisil palmitat. Jadi kalau kalian pernah pada sarang lebah, yang banyak madunya, rumahnya itu kalau Anda kunyah begitu pada keadaan mentah ya, nggak dimasak, itu terasa kenyal-kenyal. Nah itulah lilin atau istilahnya wax. Jadi pemanfaatannya ini banyak digunakan untuk misalnya untuk patung gitu. Jadi ini contoh dari lilin yang lain. Saya tambah lagi materi, yaitu mengenai steroid. Steroid ini sebetulnya bukan golongan ester, tapi memiliki kesamaan sifat dengan fosfolipid, yaitu amfifilik. Jadi semua steroid memiliki struktur dasar terdiri atas 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kalau kalian hitung nanti minimal ini atom C-nya sebanyak 17. Baru dia mengikat alkil gitu.
Contoh yang sangat terkenal adalah kolesterol, rumusnya seperti ini. Dan satu lagi yaitu testosteron. Seperti ini. Jadi ini selalu membentuk cincin sebanyak 4 seperti itu. Yang terakhir adalah asam nukleat. Jadi Anda yang sudah mengenal, ini termasuk fosfolipid yang Anda kenal, Anda pelajari di biologi, yaitu sebagai pembentuk dari DNA dan RNA. Baik, saya rasa itu, Mas ada. Jadi itu materi-materinya, dan sekarang khusus terkait dengan lemak, ada salah satu uji yaitu uji lemak. Ada 2 uji lemak. Yang pertama adalah uji kertas buram. Jadi dilakukan dengan meletakkan zat ke atas kertas buram. Jadi apabila dia positif atau mengandung lemak, maka kertas itu menjadi transparan, gitu. Semakin tipis. Gitu. Sedangkan apabila tidak transparan. Yang kedua dengan uji Sudan 3 dilakukan dengan meneteskan bereaksi Sudan 3 yang berwarna merah. Ini juga bisa bereaksi dengan seluruh lemak, nanti akan berwarna coklat apabila mengandung lemak dan tidak berubah warna jika tidak mengandung lemak. Baik, bagian terakhir saya hanya menyampaikan 3 buah ayat dari Quran surat Al-Mu'minun, mungkin sebagai renungan kita, introspeksi kita mengenai proses kejadian manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Sebagai penyadaran kita, begitu hinanya kita ini hanya berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi terjadi suatu pembuahan dari sperma, air mani di rahim seorang ibu. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Semoga bermanfaat bagi kita. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf, marilah kita tutup bersama pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf, dan termasuk pembelajaran mungkin siaran-siaran saya secara online yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu yang, tapi bagaimanapun saya adalah proses pendidikan yang untuk menjadi yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.